Halo anak-anak, materi kali ini tentang metabolisme. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu ada katabolisme dan anabolisme. Katabolisme adalah reaksi pembongkaran dari senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan dari senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama tentang katabolisme. Sebelum kita membahas tentang katabolisme, Bapak kasih gambaran dulu tentang pengertian dari metabolisme. Metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh, baik itu reaksi pembongkaran, katabolisme, maupun reaksi penyusunan, anabolisme. Kita bahas dulu yang pertama, reaksi katabolisme. Reaksi katabolisme adalah proses penguraian ikatan kimia kompleks menjadi ikatan kimia sederhana. Proses penguraian senyawa organik menjadi zat-zat anorganik sehingga dihasilkan energi dan memerlukan panas atau eksergonik. Senyawa organik yang berperan diantaranya ada glukosa, protein, lemak, vitamin, dan enzim. Sedangkan senyawa anorganik diantaranya adalah NaCl, C, H, O, N, Mg, Fe, H2O, dan O2. Katabolisme karbohidrat terjadi melalui proses respirasi seluler atau respirasi yang terjadi di dalam sel. Respirasi seluler ini terbagi menjadi dua, ada respirasi aerob, yaitu respirasi yang memerlukan bantuan oksigen, dan ada respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak memerlukan bantuan oksigen. Untuk lebih jelasnya silakan kalian simak melalui pembelajaran berikut ini. Reaksi katabolisme ya. Seperti yang tadi kakak sudah jelaskan sedikit di awal, katabolisme itu adalah reaksi pemecahan ya. Jadi yang tadinya zat-zatnya atau senyawa-senyawanya kompleks dipecah menjadi zat-zat yang lebih sederhana ya, jadi lebih simple. Contohnya adalah respirasi aerob dan respirasi anaerob atau nama lainnya fermentasi. Reaksi ini bersifat exotherm. Exotherm itu berarti melepas panas. Exo keluar, term itu panasnya, jadi melepas panas. Jadi hasil akhir dari reaksi ini biasanya menghasilkan panas dan menghasilkan energi. Itulah sebabnya kenapa kita kalau bernafas, kalau kita respirasi itu pernafasan ya. Kalau kita selesai bernafas itu biasanya gitu, rasanya hangat. Kenapa? Karena exotherm, melepas panas ya. Biasanya kita bahas dari respirasi aerob dulu ya. Respirasi aerob ini terjadi di dalam mitokondria. Mitokondria ini adalah salah satu organel sel yang sudah kita pelajari di kelas 11 ya. Jadi kalau kalian masih ingat, mitokondria itu biasa dijuluki sebagai the powerhouse. Kenapa? Karena dia adalah organel yang berfungsi menghasilkan energi. Menghasilkan energi melalui proses ini ya, respirasi aerob. Aerob berarti dia membutuhkan oksigen. Terjadi di mitokondria, butuh oksigen dan menghasilkan energi. Energi yang dihasilkan pada respirasi aerob itu jumlahnya lebih banyak daripada energi yang dihasilkan pada respirasi anaerob. Ini reaksi besarnya ya. C6H12O6 ini adalah glukosa. Glukosa ini kita dapatkan dari sistem pencernaan ya, dari amilum atau karbohidrat-karbohidrat yang sudah dicerna oleh pencernaan, kemudian diserap di usus halus, dibawa oleh darah ke seluruh sel-sel. Nanti di sel, si glukosanya ini akan ketemu sama oksigen dari sistem pernapasan kita. Baru kemudian di dalam sel tersebut terjadi proses respirasi atau perombakan. Yang tadinya kompleks, ini kan kompleks nih, C6H12O6, dipecah menjadi zat-zat yang lebih sederhana, yaitu karbon dioksida, uap air, dan ini dia hasil yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu adalah energi. Tapi ada zat sampingnya atau zat buangannya, yaitu CO2 dan H2O yang harus kita keluarkan. Ya, jadi CO2 dan H2O ini kita buang dalam proses menghembus ketika respirasi. Jadi ketika kita menghembuskan nafas, itu yang keluar adalah gas karbon dioksida dan uap air. Uap air itu bisa kalian lihat kalau kalian gitu ya di kaca. Nah, itu ada uap-uap airnya. Itu bukti bahwa respirasi menghasilkan uap air ya. Nah, dari satu glukosa itu akan menghasilkan 36 ATP. 36 ATP ini kecil sekali ya. Nah, ini reaksi besarnya ini akan kita bahas satu persatu.
setiap tahapnya. Oke. Nah, sebelum kita bahas respirasi aerob, kita bahas sedikit dulu nih respirasi anaerob. Kalau respirasi anaerob atau fermentasi itu bisa terjadi di sel-sel otot kita. Kapan? Saat sel-sel otot kekurangan oksigen. Jadi kalau dalam keadaan normal biasa, tubuh kita itu melakukan respirasi dengan menggunakan oksigen. Supaya apa? Supaya energinya banyak. Nah, tapi ada saat di mana tubuh kita kekurangan oksigen. Contohnya saat sedang bekerja berat. Kalau misalkan kalian lagi pengambilan nilai, tes lari jarak jauh. Nah, di situ kan kalian ngos-ngosan. Ngos-ngosan itu tanda bahwa kalian sudah kehabisan oksigen. Saat itulah kalian butuh melakukan respirasi anaerob. Karena tubuh kita lagi butuh energi, kita lagi lari gitu ya. Tapi ketika lari itu kita udah ngos-ngosan, udah kehabisan oksigen. Nah, disitulah sel-sel otot akan melakukan proses respirasi anaerob. Tetapi biasanya energi yang dihasilkan lebih sedikit ya daripada yang biasa, yang aerob gitu ya. Selain di dalam sel otot kita ada juga sel-sel bakteri atau sel-sel fungi yang melakukan fermentasi. Contohnya adalah fermentasi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae yang sudah kita pelajari di kelas 10 tuh ya. Proses pembuatan wine, pembuatan roti, tape dengan menggunakan ragi Saccharomyces cerevisiae itu juga pakai fermentasi. Nah, ini reaksinya. Kalau fermentasi alkohol ini glukosa dipecah menjadi 2 etanol ya, 2 C2H5OH. Ini 2 nih, ada 2-nya. Nah, 2 CO2 dan 2 ATP. Oh ya, ini reaksinya semuanya sudah kakak setarakan ya, kecuali yang ini lupa nih, 2 CO2. Kemudian ada satu lagi nih reaksi fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat ini yang terjadi di otot. Kalau ini oleh bakteri ya, oleh Saccharomyces cerevisiae atau fungi Saccharomyces cerevisiae. Kalau yang fermentasi asam laktat ini yang di dalam otot. Nih, ini yang di dalam otot kita terjadi nih. Dari glukosa dipecah menjadi 2 asam laktat, C3H6O3 plus 2 ATP ya. Yang dihasilkan hanya 2 ATP. Nah, ini bukti bahwa fermentasi anaerob, respirasi anaerob menghasilkan energi lebih sedikit daripada respirasi aerob. Oke, itu tadi pembahasan secara garis besarnya. Nah, sekarang kita mulai yuk. Kita bahas mulai dari respirasi aerob. Nah, ya, respirasi aerob ini adalah proses respirasi yang kita lakukan dalam keadaan biasa, ya, dalam keadaan normal. Terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama glikolisis. Glikolisis itu adalah proses pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat. Jadi glukosa ini adalah senyawa yang memiliki 6 karbon, ya. Tadi ya C6H12O6, karbonnya ada 6. Dipecah menjadi 2. Kalau dipecah menjadi 2 berarti tinggal 3 ya. Itu artinya asam pirufat itu adalah senyawa yang memiliki 3 karbon. Karena asam pirufat itu rumus kimianya adalah C3H4O6. Oke, jadi glikolisis adalah pemecahan glukosa menjadi 2 asam pirufat, terjadinya di dalam sitoplasma sel. Hasilnya, selain 2 asam pirufat, ada juga zat hasil sampingnya, yaitu 2 ATP dan 2 NADH. Itu apa NADH? Nanti kita bahas ya. Nanti akan kakak bahas secara detail. Kemudian, tahap yang berikutnya adalah dekarboksilasi oksidatif. Kan tadi sudah menghasilkan 2 asam pirufat. Nah, selanjutnya 2 asam pirufat ini akan diubah menjadi, kan ada 2 ya, masing-masing asam pirufat akan dirubah menjadi 2 asetil-CoA. 1 asam pirufat jadi 1 asetil-CoA. Karena asam pirufatnya ada 2, jadi ada 2 asetil-CoA ya. Nah, kalau yang tadi glikolisis terjadi di sitoplasma, kalau yang ini dekarboksilasi oksidatif sudah terjadi di dalam matriks mitokondria. Ya. Jadi udah masuk nih ke dalam mitokondria. Hasilnya selain 2 asetil-CoA ada hasil samping yaitu 2 NADH dan 2 CO2. Kemudian, tahap ketiga siklus Krebs terjadi juga di matriks mitokondria dengan hasil yang lebih banyak yaitu 6 NADH, 4 CO2, 2 ATP, dan 2 FADH. Terakhir, tahap yang paling akhir ini adalah transport elektron. Transport elektron ini adalah pengubahan. Nah, tadi kan kakak bilang ya NADH itu apa? Nah, jadi di tahap akhir NADH sama FADH itu akan diubah menjadi ATP karena kita butuh energi dalam bentuk ATP ya, semuanya harus diubah menjadi ATP. NADH ini adalah senyawa-senyawa berenergi, nah tapi tidak berguna kalau nggak dirubah jadi ATP, makanya harus dirubah dulu menjadi ATP baru bisa berguna. Nah, proses ini terjadi di krista mitokondria dan lihat hasilnya paling banyak 34 ATP dan 6 H2O. Jadi uap air itu dihasilkan di tahap paling akhir. Kemudian ada juga oksigen. Oksigen itu juga bermanfaat atau bekerjanya di tahap yang paling akhir, di transport elektron. Oksigen ini punya julukan yaitu akseptor elektron terakhir.
Jadi oksigen ini fungsinya adalah untuk menerima H+, ya, menerima elektron. Adanya di tahap paling akhir, makanya dia disebut akseptor elektron terakhir. Nah, istilah akseptor elektron terakhir ini akan sering sekali kalian temunya. Siapa itu akseptor elektron terakhir? Itu adalah oksigen. Nah, oke, kita bahas satu persatu ya. Tadi sudah kakak jelaskan satu persatu ini secara umumnya, tahapannya. Nah, ini gambar mitokondrianya. Mitokondria itu ada membran luar, kemudian ada membran dalam. Nah, membran dalamnya berlekuk-lekuk. Lekukan-lekukan membran dalam itu kita sebut krista. Ruangan kosong di dalamnya yang kuning ini namanya adalah matriks. Jadi berarti dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs terjadi di matriks, kemudian transport elektron terjadi di lekukan-lekukan membran dalam ini atau terjadi di dalam krista. Yuk, kita lihat satu persatu tahapannya ya. Nah, kita mulai ke reaksinya. Jadi ini kalau kelihatan sama kalian, ini tahap pertama ya, glikolisis. Glikolisis itu adalah perubahan ini glukosa ya. Glukosa itu karbonnya ada 6. Nanti dia hasil akhirnya adalah 2 asam pirufat yang masing-masing karbonnya ada 3 ya. Karena rumus kimianya si asam pirufat adalah C3H4O3. Nah, ya, jadi dari yang tadinya karbonnya ada 6 di sini diubah, dipecah menjadi asam pirufat dan asam pirufat yang hasilnya adalah punya karbon 3. Terus kemudian tadi katanya selain asam pirufat ada apa aja? Ada 2 ATP dan ada 2 NADH. Yuk kita lihat mana ATP-nya, mana NADH-nya. Ini per tahap itu, setiap tahapnya itu ada keterangannya nih. Tahap pertama, glukosa dipecah menjadi glukosa 6-fosfat. Tadinya glukosa doang, jadi glukosa yang mengikat fosfat di karbon nomor 6. Kenapa bisa ada fosfat? Karena ada ATP. ATP memberikan P-nya. Ya, tadinya ATP. Adenosin trifosfat. Fosfatnya dikasih ke glukosa, sehingga glukosanya menjadi glukosa 6-fosfat. Karena ATP-nya sudah memberikan fosfat, jadi tinggal ADP. Nah, di sini berarti ATP masuk, kita membutuhkan ATP ya, keluar ADP. Kemudian, fruktosa, glukosa 6-fosfat berubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Berubah lagi menjadi fruktosa 6-difosfat. Berarti ada 2 fosfat. Masuk lagi di sini ATP. Berarti di sini kita membutuhkan 2 ATP ya. Kita membutuhkan 2 ATP di tahap ini. Nah, kemudian nanti setelah menjadi gliserol fruktosa 6-difosfat ini dipecah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, lihat di sini nih ada NAD. Jadi NAD itu adalah akseptor elektron yang menerima H. Gliseraldehid 3-fosfat itu memberikan H. Ya, jadi ini kakak perjelas ya. Datang NAD. NAD ini adalah akseptor elektron. Dia datang minta H. Ya, dikasih nih sama si gliseraldehid H-nya, ditangkap oleh si NAD. Nah, berikatan deh NAD sama hidrogen, jadilah NAD, NADH gitu ya. Nah, terus kemudian yang reaksi sebelah sini sama ya, NAD datang, minta H, dikasih H-nya, jadilah NADH. Nah, ada 2 berarti di sini NADH-nya kiri kanan. Itulah asal mulanya si NADH-nya ya, menghasilkan 2 NADH dari tahap ini. Nah, kemudian di sini nih kita lihat nih ya. Ada ADP datang, ADP adenosin difosfat. ADP ini datang minta fosfat. Fosfatnya dikasih nih sama si 1,3 asam bifosfogliserat. Dia punya 2 fosfat, dia kasih 1 fosfatnya ke ADP, terbentuklah ATP. Begitu pula yang di sebelah sini ya. Udah 2 ya. Terus kemudian di sini ada lagi nih asam fosfoenol pirufat didatangin sama si ADP. ADP minta fosfat, dikasih fosfatnya, terbentuklah ATP. Nah, di sini juga dihasilkan ATP, sebelah sini juga dihasilkan ATP. Jadi ATP-nya sebetulnya dihasilkan ada 1, 2, 3, 4. Tetapi tadi di awal kita membutuhkan 2 ATP. Jadi 4 yang dihasilkan dikurangi 2 fosfat yang di awal tadi kita pakai. Sehingga kita hanya punya 2 ATP. Disitulah asalnya ATP-nya ya. Jadi glikolisis menghasilkan apa saja tadi kakak sebut. Ada 2 asam pirufat sebagai hasil akhirnya. Selain itu ada lagi senyawa sampingnya yaitu 2 NADH dan 2 ATP. 2 ATP-nya asalnya dari hasilnya 4. Tadi kita butuh 2. Bersih 2 ATP. Oke, itu di glikolisis ya. Glikolisis terjadi di dalam sitoplasma. Baru kemudian tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Masing-masing asam pirufat, ini asam pirufat ya. Masing-masing asam pirufat itu akan masuk reaksi kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif.
itu nanti akan diubah menjadi asetil-CoA. Asam pirufat itu C-nya 3 ya, asetil-CoA C-nya tinggal 2, karbonnya tinggal 2. Kemana karbonnya? Keluar dalam bentuk CO2. Nah, disinilah CO2 dihasilkan ya. Ini yang ada reaksinya cuma satu ya. Harusnya di sini juga asam pirufat juga melakukan hal yang sama, sehingga hasilnya adalah, hasil sampingnya adalah 2CO2 ya. Jadi nih, perhatikan nih, asam pirufat didatengin sama NAD. NAD sebagai akseptor elektron minta hidrogen. Asam pirufat memberikan hidrogen, ditangkap oleh NAD, terbentuklah NADH. Karena ada 2 asam pirufat, maka hasilnya adalah 2 NADH. Ya. Nah, terus kemudian ini juga nih, CoA, koenzim A datang, diikat sama si asam pirufat, tapi bersamaan dengan CoA diikat, dia melepaskan CO2. C-nya lepas 1, sehingga yang tadinya asam pirufat punya 3 karbon, sekarang jadi asetil-CoA yang memiliki 2 karbon saja. Ya, CoA masuk diikat, makanya namanya adalah asetil-CoA. Asetil punya 2 karbon, CoA itu tadi datang. Ya, dah, jadi hasil akhirnya adalah apa? 2 asetil-CoA, 2 asetil-CoA, dan 2 CO2 serta 2 NADH. Oke, itu ceritanya ya. Sekarang kita masuk ke tahap yang ketiga. Ini tadi reaksinya nih, asetil-CoA ya. Asetil-CoA adalah hasil akhirnya masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu siklus Krebs. Nanti si asetil-CoA-nya ini akan melepas CoA. Ya, ini asetil-CoA. Kan lepas nih katanya CoA-nya. Nah, di sini nih CoA-nya lepas, terus kemudian si asetil-CoA yang memiliki 2 karbon akan berikatan dengan oksaloasetat yang punya 4 karbon. Ini asetil-CoA karbonnya 2, oksaloasetat karbonnya 4. Lalu mereka berikatan, CoA-nya lepas, terbentuklah asam sitrat yang memiliki 6 karbon ya. Kemudian masuklah H2O sebagai pereaksi, berubah menjadi isositrat. Datang NAD minta hidrogen, terbentuklah NADH ya. Terus kemudian isositrat berubah lagi menjadi alfa-ketoglutarat. Alfa-ketoglutarat melepaskan karbon. Nah, isositrat juga melepas karbon ya. Berarti tadinya isositrat kan C6. Alfa-ketoglutarat karbonnya tinggal 5 ya. Kemudian nanti CO2 si alfa-ketoglutarat dilepas lagi. Berarti di sini karbonnya tinggal 4 ya. Kemudian datang NAD, NAD minta hidrogen. Dikasih hidrogen, terbentuklah NADH ya. Kemudian nih tadi nih lanjut dari suksinil CoA. CoA-nya lepas ya, CoA lepas, datanglah GDP meminta fosfat. Di sini dikasih fosfat jadi GTP. GTP nanti akan terkonversi menjadi ATP. Nah, disinilah terbentuknya ATP ya. Berubah lagi dari suksinil CoA menjadi suksinat. Datang FAD minta hidrogen, dikasih hidrogen, terbentuklah FADH ya. Lalu jadi fumarat, fumarat berikatan dengan air atau H2O, terbentuklah menjadi asam malat. Datang lagi NAD minta hidrogen, dikasih hidrogen, terbentuk NADH. Hingga akhirnya terbentuk lagi oksaloasetat yang karbonnya 4 berikatan lagi dengan asetil-CoA berikutnya ya, begitu seterusnya. Nah, kita ringkas. Lihat, NADH-nya ada 1, 2, 3 ya. 3 karena dari 1 asetil-CoA. Ingat, asetil-CoA-nya ada 2. Berarti itulah sebabnya kenapa hasilnya adalah 6 NADH ya. Di sini ada 3. Asetil-CoA-nya ada 2. Jadi 3 kali 2 6 NADH. FADH-nya lihat ada berapa? Ada 1 ya. 1 FADH karena 2 asetil-CoA berarti 2 FADH. Kemudian lihat CO2-nya. CO2 mana? Ini dia nih. CO2 1 2. Karena dari 1 asetil-CoA berarti 2 CO2. 2 asetil-CoA berarti berapa? 4 CO2. Terakhir apalagi? ATP. Nah, ini ATP cuma 1. Dari 1 asetil-CoA 1 ATP, 2 asetil-CoA berarti 2 ATP. Nah, itulah dia kenapa tadi hasilnya adalah 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2 dan 2 ATP. Ini siklusnya terjadi di dalam matriks mitokondria. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, terakhir ini adalah transport elektron. Transport elektron terjadi di mana? Terjadi di dalam kristal, di lekukan-lekukan membran dalamnya mitokondria. Nah, di sini adalah yang terjadi adalah proses perubahan 1 NADH itu diubah menjadi 3 ATP. Ya, kemudian 1 FADH itu akan diubah menjadi 2 ATP. Jadi NADH sama FADH, NADH itu kepanjangannya adalah nikotinamin adenina dinukleotida hidrogen. Jadi
nanti si NADH ini dia akan dipecah, hanya dilepas ya. Ingat, setiap reaksi pelepasan akan menghasilkan energi. Jadi gini, NADH itu akan dipecah menjadi NAD plus H. Ingat, setiap pemecahan itu akan menghasilkan energi. Nah, energinya ini itu akan digunakan untuk mengikat ADP plus P menjadi apa? Menjadi ATP. Nah, dari situlah bisa terbentuk ATP. Ceritanya begitu. NADH dilepas atau dipecah menjadi NAD plus H. Kemudian menghasilkan energi. Energinya ini akan dipakai untuk mengikat ADP plus P menjadi ATP. Dari situlah kita dapat 3 ATP. Dari setiap satu NADH itu energi yang dihasilkan bisa untuk mengikat 3 pasang ADP plus P, sehingga satu NADH diubah menjadi 3 ATP. Begitu pula dengan FADH ya. FAD dilepas dari hidrogen, energi hasil pelepasannya itu menghasilkan tenaga yang cukup untuk mengikat 2 pasang ADP plus P, sehingga dari satu FADH akan dihasilkan 2 ATP. Nah, hanya ini kemana? Hanya ini akan berikatan dengan akseptor elektron terakhir, yaitu siapa? Oksigen. 2H plus nih akan berikatan dengan setengah O2. Hasilnya apa? Hasilnya adalah H2O ya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik ya. Jadi nih kita lihat di sini nih. NADH-nya dilepas ya, dilepas dari H-nya. Seret H lepas gitu ya. Nanti H-nya jalan-jalan dulu. Ada yang ditangkap oleh sitokrom gitu ya, enzim-enzim tertentu. Kemudian nanti FADH juga dilepas nih H plusnya, nanti H-nya dibawa ke sini ya, 2H plus akan berikatan dengan setengah oksigen akan menghasilkan H2O ya. Kemudian energi-energi pelepasannya itu nih akan digunakan untuk apa? Mengikat ADP plus P menjadi ATP ya. Yuk sekarang kita hitung. Dari glikolisis, di glikolisis ada 2 NADH. Kemudian dari dekarboksilasi oksidatif 2 NADH. Ya, kalau nggak percaya nanti lihat lagi deh slide sebelumnya ya. Kemudian dari siklus Krebs ada 6 NADH. Total kita punya berapa? Kita punya 10 NADH. Terus kemudian kita juga punya FADH. FADH-nya berapa? FADH di siklus Krebs ada 2 ya, 2 FADH. Nah, jadi total kita punya berapa? Kita punya 10 NADH. 10 NADH kalau dikalikan 3 jadi berapa? Kita punya 30 ATP. Ya. Kemudian dari FADH dikalikan 2. 2 kali 2 4 ya, 4 ATP. Total dari transport elektron saja kita punya 34 ATP ya. Terjadi di Krista, hasilnya apa? Hasilnya adalah 34 ATP. Selain 34 ATP, kita juga menghasilkan 34 ATP. Nah, selain itu ada juga 6H2O. Dari mana 6H2O-nya? Ya ini tadi ya, dari pengikatan H yang dilepas oleh NAD, diikat oleh oksigen, terbentuklah H2O. Oke, itu dia. Transport elektron itu adalah penghasil energi terbesar dan satu-satunya yang membutuhkan oksigen. Sebagai apa? Oksigennya sebagai akseptor elektron terakhir ya. Nih oksigen. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa menjelaskan kenapa tadi hasil-hasilnya seperti itu. Kenapa reaksinya menghasilkan 36 ATP dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu yang kita akan bahas yang pertama fermentasi alkohol. Ya, kalau respirasi anaerob ini lebih singkat. Ya, reaksinya lebih singkat, nggak seribet yang tadi, yang aerob. Fermentasi alkohol ini biasanya dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae. Ya, oleh ragi yang biasa digunakan untuk membuat wine, roti, dan lain sebagainya. Nanti reaksinya seperti ini. Glukosa dipecah dulu menjadi 2 asam pirufat. Nah, berarti kita bisa simpulkan dari glukosa sampai asam pirufat ini adalah peristiwa glikolisis. Artinya apa? Artinya baik respirasi aerob maupun anaerob pasti akan mengalami proses glikolisis, pemecahan glukosa menjadi asam pirufat, menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP ya. Nah, kemudian si asam pirufat kan karbonnya 3 ya, tadi C3H4O3. Si asam pirufat akan melepaskan 1 CO2-nya, sehingga asetaldehid jadi apa? Jadi tinggal 2 karbonnya ya. Kemudian dari setiap asetaldehid itu akan menerima
hidrogen. Jadi berarti dia mengikat hidrogen, berarti reaksinya reduksi ya. Datang NADH mendonorkan hidrogennya, asetaldehid yang mengikat H akan berubah menjadi etanol. Ya, etanol itu adalah C2H5OH ya. Nah, tadi kan karbonnya tinggal 2 kan? Karena dia melepas CO2. Sudah, NADH-nya ini, NADH yang digunakan ini untuk merubah asetaldehid menjadi etanol berasal dari sini. Berasal dari tadi glikolisisnya kan menghasilkan 2 NADH. Di sini 2 NADH dihasilkan, kemudian di sini NADH-nya dipakai. Itulah kenapa hasilnya hanya proses respirasi anaerob fermentasi alkohol ini hasilnya hanya 2 ATP dan 2 etanol ya, tidak ada NADH-nya. Yang ada adalah ATP, CO2 dan etanol. Nanti kalian bisa lihat lagi reaksinya nih. Kakak tulis di sini nih, C6H12O6 ini glukosa ya, tanpa oksigen dipecah menjadi 2 etanol, 2 C2H5OH plus 2 CO2, 2 CO2 plus 2 ATP. Nah, ini reaksinya ya. Energinya hanya 2 ATP. CO2-nya itu berupa, kalau di wine itu berupa gelembung-gelembung udara. Kalau di roti itu kenapa adonan roti itu bisa mengembang? Kenapa? Karena ada gelembung-gelembung udara ya. Kenapa dia mengembang tuh? Terus kemudian C2H5OH-nya ini adalah alkoholnya ya. Itu dia, itu reaksi yang terjadi pada proses pembentukan alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Kemudian fermentasi asam laktat ini biasanya kita lakukan pada saat sel-sel otot kita kekurangan oksigen atau oleh bakteri asam laktat untuk membuat susu, yogurt, dan lain sebagainya. Reaksinya adalah C6H12O6 sama ya, glukosa dipecah tanpa oksigen menghasilkan 2 C3H6O3. Tanpa oksigen, tanpa karbon dioksida, tapi dia menghasilkan 2 ATP. Nah, kita lihat yuk. Jadi sama ya, dia menghasilkan asam pirufat juga nih, 2 pirufat dari glukosa dipecah menjadi 2 pirufat. Sama-sama melakukan glikolisis juga, hasilnya adalah 2 ATP dan 2 NADH ya. Glukosa dipecah menjadi 2 pirufat menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Lalu kemudian pirufatnya itu langsung dirubah menjadi asam laktat tanpa pelepasan CO2 sehingga asam laktat juga tetap C3 ya. Asam pirufat karbonnya 3, asam laktat karbonnya juga tetap 3. Kok bisa berubah dari pirufat menjadi laktat? Dari NADH nih, NADH datang mendonorkan H-nya, jadi H-nya masuk diikat, terbentuklah laktat. H-nya lepas, jadi yang ada tinggal NAD. Ya sudah, karena NADH-nya terpakai, maka di reaksi tidak ada NADH sebagai produk ya, karena produk dari glikolisis si NADH langsung dipakai lagi untuk perubahan pirufat menjadi laktat. Oke? Jadi, ketika sel-sel otot kita mengalami kekurangan oksigen, padahal kita butuh energi banyak, kita harus melakukan fermentasi asam laktat untuk menghasilkan energi. Dapat nggak energinya? Dapat sih, tapi kecil, 2 ATP. Dan selain itu, si asam laktat ini adalah zat-zat yang berbahaya sebetulnya untuk otot, maka ada ambang batasnya. Kalau sudah terlalu banyak asam laktat dalam otot, kita bisa pingsan. Setelah itu nanti setelah kita kerja berat itu tadi, setelah kita melakukan fermentasi asam laktat yang banyak gitu, nanti efeknya ke tubuh adalah ototnya pegel-pegel. Kenapa bisa pegel? Karena ada timbunan asam laktat. Gitu ya adik-adik. Oke, itu tadi kakak sudah jelaskan mengenai katabolisme atau reaksi pemecahan. Selanjutnya kita akan belajar di video selanjutnya untuk reaksi penyusunan atau anabolisme. Oke adik-adik, selesai sudah materi kita. Jangan lupa lanjutkan di metabolisme bagian 3.